I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Rimuru pun langsung memerintahkan Benimaru, Rangga, dan Kumara untuk serius. Dan saat itu, seluruh pasukan berlutut dan memenuhi keinginan dari Rimuru. Di sini, Rimuru merasakan kehadiran yang sangat mengerikan, yang energinya bahkan melampaui energi Rimuru saat ini. Itu adalah sosok Jahil. Saat serangan besar dilepaskan oleh Jahil, ternyata Rimuru tiba-tiba muncul dan melepaskan skill ultimate Void God Azazon. Dan dengan bantuan dari Sial, makanya ledakan besar pun terjadi sampai menghancurkan serangan dari Jahil beserta Kastil Leon. Namun sayangnya, Yuki dan Loveless sudah terkena serangan dari Jahil dan menghilang. Namun, Yuki sempat berkata, "Aku tahu telah menyebabkan banyak masalah untukmu, tapi aku nggak pernah membencimu, Rimuru." Loveless berkata, "Itu benar, aku senang kau ada di sini, dan kuserahkan sisanya padamu." Di sini, Rimuru juga mendengar kata maaf dari Yuki dan Loveless. Tepat setelah kata-kata itu, mereka berdua pun langsung menghilang tanpa jejak. Dan di sini, Sial berkata, mereka mungkin saat ini masih hidup, tapi Rimuru udah mulai murka. Rimuru berkata, waktu yang Yuki dan Loveless berikan gak bakalan sia-sia. Saat ini, Rimuru pun langsung mengalihkan pandangannya pada Veldue dan Jahil dan melihat sosok yang mirip dengan Elmesia. Tapi Rimuru tahu kalau Sylvia adalah rekannya. Dan di sini, Jahil sangat kaget karena serangannya bisa dibatalkan oleh Rimuru. Dia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Rimuru dan mulai nantangin Rimuru. Tapi Rimuru sama sekali nggak tertarik. Rimuru malah nyerahin si Jahil sama Benimaru. Sedangkan Rimuru berniat nyatasin Veldue. Rimuru pun mulai mengangkat pedangnya dan minta Sial untuk meningkatkan kemampuan berpedang Rimuru. Dan dengan Nihility Collapse, Rimuru pun mulai menciptakan pedang imajinari yang bisa melahap semua yang disentuhnya memasuki ruang imajinarinya Rimuru. Satu-satunya cara menahan serangan dari Rimuru dengan menggunakan skill paralel eksistensi seperti milik Felgreen. Rimuru pun seketika langsung melesat ke arah Veldue. Namun anehnya, Veldue bisa menangkis serangan dari Rimuru. Bahkan hal ini membuat Sial juga terkejut. Sial berkata, ini pasti kutukan dari Tuhan. Dan ternyata istilah ini Sial dapatkan dari manga komik yang dibacanya dari ingatan Rimuru. Rimuru pun jadi ketawa terbahak-bahak karena lama-lama Sial malah ketularan si naga wibu. Rimuru tersenyum dan berkata Veldue cukup hebat karena bisa bertahan dari serangan Rimuru. Dan di sini Sial mulai memberikan jawaban yang serius. Alasan Veldue masih baik-baik aja saat ini karena sebenarnya pemilik Castle Guard yang asli adalah Veldue. Makanya serangan Rimuru bisa ditahannya. Ditambah pedang yang Veldue gunakan ada di kelas mitos. Namun gak sampai di sini, adu pedang antara Rimuru dan Veldue terus terjadi sampai menciptakan gelombang kejut yang sangat mengerikan dan memenuhi tempat itu. Di sini Rimuru mulai merasakan Veldue punya kemampuan bertarung yang sangat mengerikan. Tapi karena Rimuru udah jadi True Dragon, serangan Veldue bahkan gak ada apa-apanya. Karena Rimuru bisa melepaskan serangan yang lebih cepat dari itu. Sebenarnya Rimuru mau lepasin sihir di sana, tapi serangan sihir itu berbahaya. Makanya Rimuru takut.
Karena dengan melepaskan sihir skala besar, kerajaan Leon bisa rata dengan tanah. Karena kekuatan dari Abyss Annihilation-nya Rimuru punya kekuatan penghancur yang bahkan bisa mempengaruhi planet ini. Bahkan disintegrasi atau serangan sihir nuklir nggak ada apa-apanya jika dibandingkan kekuatan Rimuru. Tapi Veldue di sini terus menganggap rendah Rimuru. Rimuru pun berkata, itu wajar, dirinya cuma slime yang gak berbahaya, jadi dia bukan ancaman. Namun Veldue nggak terlalu setuju, karena Rimuru selalu menghalangi jalannya. Sambil menganalisa, Rimuru pun mulai penasaran, kenapa Veldue sama sekali nggak serius melawan Rimuru. Dan di sini, Rimuru pun berencana untuk mencari tahu semua rahasia dari Veldue. Sambil mengawasi Veldue, Rimuru juga melihat pasukannya yang lagi bertarung. Untuk Benimaru, Jail di sini masih jauh lebih unggul. Rimuru pun langsung gunain Universal Perception untuk melihat pertarungan dari Benimaru. Dan saat itu, terlihatlah Jail memegang tombak merah yang sangat menyeramkan. Bahkan Rimuru aja bisa merasakan kekuatan luar biasa yang memancar dari tombak itu. Bahkan kayaknya tombak itu tuh bisa menembus apapun. Meski Rimuru nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Rimuru percaya dia pasti akan baik-baik aja karena Veldora nggak ikut bersamanya. Namun gak lama, di sini Jail langsung melesat menyerang Benimaru. Rimuru nggak nyangka Jail bisa mengendalikan tubuh Footman dan membuat gerakan-gerakan yang sangat sempurna. Dan di sini mulai diketahui eksistensi poin senjata dari Jail mencapai angka 10 juta. Jadi totalnya Jail punya EP 24 juta. Bahkan diketahui jika seandainya Benimaru nggak punya skill ultimate Blazing Sunlord Amaterasu, dia tuh udah mati dari tadi. Dari sini aja kita bisa melihat betapa mengerikannya sosok dari Jail. Melihat itu, sebenarnya Rimuru mau memberikan bantuan, tapi sayangnya nggak bisa saat ini. Dan karena itulah, Rimuru pun menyerahkan Jail pada Benimaru. Di sisi lain, pertarungan dahsyat antara Leon dan Sylvia juga terjadi. Dan di sini, Rimuru mulai kagum sama Sylvia. Karena Sylvia bisa ngimbangin kekuatan dari Leon. Tapi ada keanehan. Entah kenapa, Rimuru merasakan kesamaan dari seni bela diri mereka. Dan di sini, dia mulai berkata, itu karena kemungkinan besar mereka adalah guru dan murid. Namun gak lama, Sylvia berkata, kaukah Raja Iblis Rimuru? Kau bahkan bisa mengamatiku saat sedang bertarung dengan Veldue. Jadi, bisakah kau memberikanku sedikit bantuan? Mendengar kata-kata dari Sylvia, Rimuru pun bilang, itu cuma nggak sengaja melihat pertarungan Sylvia. Dan selama ada Veldue, Rimuru nggak mungkin bisa ngebantu Sylvia. Tapi Sylvia nggak percaya soal hal ini. Karena di situasi seburuk ini aja, Rimuru masih bersikap sangat santai. Dan gak lama setelah kata-kata itu, Veldue langsung melesat menyerang Rimuru. Untungnya, Rimuru dengan sigapnya bisa menghindari serangan dari Veldue. Veldue berkata, kau terlalu sombong Rimuru, jangan abaikan aku sangat membencimu. Karenamu, rencana membangkitkan Tuan Velda Nava jadi lebih lama. Bahkan banyak rencanaku yang telah Diablo gagalkan. Mendengar itu, Rimuru pun berkata, dia nggak ada hubungannya sama tindakan Diablo di masa lalu. Namun, Veldue terus nyalahin Rimuru karena Rimuru adalah tuannya. Tapi di sini Rimuru jelasin, Diablo tuh baru-baru aja jadi bawahannya. Dan di sini Rimuru juga baru tahu Sylvia ternyata adalah ibu dari Almesia. Dan karena itu, Rimuru pun bertanya apakah Sylvia bisa ngatasi si Leon. Namun Sylvia berkata dirinya memang guru si Leon. Tapi Sylvia nggak nyangka Leon menjadi sehebat ini. Sebenarnya Rimuru tuh bisa aja lepasin dominasi dari Leon. Tapi sayangnya situasi saat ini bener-bener nggak mendukung. Soalnya Veldue masih ada di sini. Namun gak lama, Benimaru yang lagi bertarung berkata, Tuan Rimuru, saya tahu melawan Jail akan sangat mudah untukmu, tapi ini terlalu sulit bagiku. Di sini, Rimuru mulai menyadari Benimaru bisa bertahan bukan cuma karena skill ultimate-nya,
Itu karena Benimaru dan Jail sama-sama pengguna terapi. Tapi tetap aja, makin lama pertarungan berlangsung, perbedaan kekuatan terlihat sangat jelas. Tapi Rimuru cuma bilang Benimaru harus bertahan. Di sisi lain, Rangga, Kumara, dan Soe juga terlibat pertarungan. Rangga tiba-tiba muncul di depan Vega dan bergabung dengan kesatria putih Leon yang bernama Metal. Bahkan ada 5 jenderal iblis bawahan Ren dan Mizari yang dipimpin oleh Misora. Tapi tetap aja eksistensi poin dari Vega terlalu besar. Namun ketika Rangga masuk ke medan perang, Vega mulai terimbangi. Makanya Vega di sini sangat marah. Dirinya yang dianggap tak terkalahkan bisa dihina oleh Rangga. Padahal eksistensi poin dari Rangga nggak sampai setengah dari Vega. Karena di sini nggak ada yang tahu. Selama ini Rangga selalu dipenuhi energi padat dalam bayang-bayang Rimuru dan terus menyaksikan pertarungan langsung Rimuru. Makanya Rangga punya kemampuan bertarung yang sangat mengerikan. Dan di sini Rangga melihat seluruh pasukan sambil berkata, "Aku akan maju sebagai tameng kalian. Jangan takut, tuanku tidak akan pernah terkalahkan." Mendengar itu, semuanya pun jadi yakin kalau Raja Iblis Rimuru telah tiba. Dan karena itu, Misora pun langsung memerintahkan semua iblis beserta Metal untuk membantu pertempuran dari Rangga. Karena mereka tahu, satu-satunya yang bisa menahan Vega di sini cuma si Rangga. Namun tiba-tiba Vega langsung gunain skill ultimate Evil Dragon King Ajidaka dan membuat dirinya semakin mengerikan. Bahkan saat ini Vega sama sekali nggak bisa dibunuh. Jika ada 1 senti dari tubuhnya yang tersisa, semua bagian tubuhnya yang hilang bakal pulih kembali. Gak cuma itu, dengan skill ultimate ini, jika Vega melahap musuhnya, semua kekuatan musuhnya tanpa terkecuali akan menjadi miliknya. Karena pada dasarnya, kekuatan ini tuh mirip dengan Beelzebubnya Rimuru. Makanya, sekalipun itu bentuk kehidupan spiritual, Vega bisa menyerap kekuatan makhluk itu. Gak sampai di sini, bahkan dengan kekuatan ini, Vega bisa menciptakan duplikat dari selnya dan meminta monster ciptaannya untuk mematuhinya. Untungnya, saat ini Vega nggak mengerti tentang kekuatannya, karena pada dasarnya dia tuh belum menguasai kekuatannya sendiri. Itu karena kesombongan dan keserakahan dari Vega. Namun gak lama, Vega langsung melesat dan memukul Rangga dengan kekuatan penuhnya. Namun anehnya, Rangga yang harusnya mati karena tubuhnya tertembus nggak merasakan apa-apa. Karena saat itu, Rangga udah gunain skill ultimate Stellar Wind Lord Haster dan mengubah tubuhnya menjadi si Rangin yang merusak segala yang disentuhnya. Dan karena logika kekuatan ini merupakan versi sempurna dari Bestror Carrion, makanya dengan diubahnya tubuh menjadi partikel, serangan fisik nggak bakal bisa berguna. Bahkan untuk Rangga, dia tuh nggak punya pembatas apapun. Jadi meskipun Vega jauh lebih unggul dari segi eksistensi poin, namun dari segi kemampuan bertarung Rangga jauh di atas Vega. Rangga tertawa dan berkata, "Tinju lemah seperti itu nggak akan bisa membunuhku." Di sini Rangga juga terus memprovokasi Vega untuk mencari titik lemahnya. Hal ini dia pelajari dari pertarungan Rimuru. Dan benar aja, mendengar kata-kata dari Rangga, Vega sangat murka. Dia nggak nyangka bisa dipermalukan serendah ini. Bahkan saking bodohnya, setiap kali Vega memukul si Rangga, dia malah terluka sendiri. Pertarungan itu pun jadi makin mengerikan. Rangga dan Vega terus-terusan melesat dan bergerak melebihi kecepatan suara. Saat itu, angin hitam langsung mengepatkan tubuh Vega ke atas langit. Dan di sini, lolongan serigala mulai bergema. Dengan skill ultimate-nya, Rangga mulai memadatkan medan gaya dan menghasilkan petir ganas yang mengamuk. Itu adalah serangan tingkat tinggi dari Rangga. Seketika, semuanya pun langsung menghantam tubuh Vega yang terombang-ambing di langit. Dan saat itu, ribuan petir juga mulai melahap semuanya. Tapi anehnya, setelah serangan dari Rangga, Vega masih hidup. Meski lukanya terlihat sangat parah, tapi tubuhnya masih beregenerasi. Vega sangat marah dan berteriak,
kau sangat menyebalkan. Aku akan menganggap pertarungan kali ini seri. Tapi bersiaplah di pertemuan yang berikutnya. Dan sampai jumpa. Saat itu, Vega pun langsung pergi dari sana karena merasa situasi nggak lagi menguntungkan untuknya. Namun, Rangga juga nggak keberatan dengan hasilnya karena Rangga tahu Vega jauh lebih unggul dari eksistensi poin. Memang Rangga mungkin bisa mengimbanginya, tapi untuk mengalahkannya cukup mustahil. Dan karena itu, medan pertempuran yang paling banyak menelan korban telah berakhir berkat si Rangga. Dan di sini, Misora benar-benar gak nyangka Rangga yang merupakan hewan peliharaan Raja Iblis Rimuru sekuat ini. Dia pun kagum sama Rangga dan bertanya banyak hal. Namun Rangga cuma berkata, Misora harus tahu. Jika Misora tahu kekuatan asli Tuan Rimuru, dia bakalan lebih kaget lagi. Karena Rangga berkata, semua yang Rangga miliki saat ini adalah pemberian Raja Iblis Rimuru. Misora pun menyadari, bahkan Ren tuannya sendiri juga mengagumi sosok Rimuru. Oh iya, nantinya sosok Rangga ini bakalan terkenal di Eldorado sebagai makhluk yang telah menyelamatkan mereka dan dikagumi oleh banyak orang. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.